Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zain Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pernahkah kalian membicarakan sesuatu yang aktual, entah dengan temanmu, dengan gurumu, dengan orang tua, dan percakapan itu lebih dari satu orang, bisa berdua, bisa bertiga, untuk membicarakan sesuatu yang aktual? Kalau kalian pernah membicarakan seperti itu atau melakukan kegiatan seperti itu adalah yang disebut diskusi. Diskusi adalah pembicaraan dua orang atau lebih untuk menemukan solusi-solusi alternatif terhadap sebuah masalah. Nah, di video kali ini akan saya ajak lebih dalam untuk mengenal apa itu diskusi, bagaimana strukturnya, bagaimana penyusunannya, fungsi dari diskusi itu apa. Maka dari itu ikuti terus video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Sebelum saya jelaskan apa itu diskusi, akan saya bacakan materi-materi yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama ada pengertian ciri dan fungsi diskusi, ada jenis-jenis diskusi, memahami isi teks diskusi, struktur dan kebahasaan teks diskusi, dan yang terakhir yaitu menyusun teks diskusi. Mari kita awali dengan materi yang pertama, yaitu pengertian teks diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discacere, yang berarti membeberkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar ilmu mengenai suatu masalah. Secara arti lebih luas, diskusi berarti memberikan jawaban atau pembicaraan lebih serius tentang suatu masalah. Jadi bertukar pikiran secara teratur dan terarah dalam suatu kelompok itu disebut dengan diskusi. Lalu apa pengertian teks diskusi? Teks diskusi yaitu teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Ada tim pro, ada tim kontra, ada yang mendukung suatu topik, ada yang menyanggah suatu topik untuk mendapatkan sebuah solusi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri teks diskusi terdiri atas isu, argumen pendukung dan argumen penyanggah, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nanti akan kita bahas lebih mendalam di struktur teks diskusi. Lalu memuat informasi yang cenderung bersifat informatif dan argumentatif. Jadi berdasarkan pendapat seseorang disertai dengan bukti dan alasan. Menerapkan unsur kebahasaan seperti penggunaan kata hubung, kemudian penggunaan kata-kata populer, kata-kata kajian atau kata-kata ilmiah, dan juga menerapkan kebahasaan bahasa baku. Jadi biasanya cenderung dalam sebuah diskusi menggunakan bahasa-bahasa formal. Nah, kemudian fungsi dari diskusi. Jika seseorang sering melakukan diskusi, maka dia akan terbiasa memiliki sikap-sikap seseorang yang pandai atau cerdas dalam diskusi. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, melatih berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. Nah, biasanya orang-orang yang terbiasa public speaking atau terbiasa berbicara di muka umum, dia akan juga terbiasa dalam berdiskusi. Jadi ini melatih berpikir kritis, tidak hanya asal berbicara. Kalau misal kita melihat fenomena dua orang anak atau dua orang yang sedang berdiskusi tetapi tidak terarah, tidak ada topik, dan semua pendapatnya berdasarkan opini subjektif, tidak ada bukti atau fakta-fakta, itu tidak bisa disebut dengan diskusi. Maka diskusi di sini melatih kita untuk berbicara tapi berdasarkan dengan fakta atau argumen-argumen. Nah, fungsi selanjutnya yaitu melatih berpikir terbuka dan segera bertindak menyikapi masalah yang ada di sekitar. Jadi ketika kita berdiskusi, tahu problematika yang ada di sekitar, tahu pendapatnya orang lain, kita akan membuka pikiran kita untuk menerima pendapat orang lain dan segera berbenah diri atau membenahi sesuatu yang perlu dibenahi di
sekitar kita. Misal ada masalah yang sedang terjadi ini ya, pandemi corona. Jika kita berdiskusi bahaya corona dan lain-lain, kita juga bisa akan memberikan sikap untuk mendukung masyarakat agar pandemi ini segera selesai. Kemudian membentuk sikap diri peserta diskusi. Di dalam diskusi juga ada aturan-aturan yang ada di dalamnya, misal belum boleh berpendapat ketika moderator belum mempersilahkan, kemudian tidak boleh memaksakan pendapat, harus menggunakan kata-kata yang santun. Nah, disinilah fungsi diskusi untuk membentuk sikap seorang peserta diskusi yang konsisten, yang santun. Karena apa? Karena memang dasar dari pembelajaran bahasa Indonesia yaitu melatih seseorang untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Fungsi yang terakhir yaitu menemukan sumber bagi pemecahan masalah. Ketika kita diskusi, pasti ada sesuatu argumen-argumen yang dikemukakan, entah itu dari tim pro atau tim kontra, tim pendukung atau penyangga. Dari situlah ditemukan sebuah solusi untuk pemecahan masalah. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis diskusi. Ada banyak sekali macam-macam diskusi, tapi yang akan saya bahas di video ini ada 6 macam, yaitu seminar, lokakarya, diskusi panel, konferensi, debat, kongres, ada juga nanti simposium, sarasian, dan lain-lain, tetapi hanya 6 yang akan saya bahas. Yang pertama, seminar. Seminar seringkali kita mengikutinya, bahkan di era pandemi ini banyak sekali seminar yang dilakukan secara online atau daring, yang biasa disebut dengan webinar. Sebenarnya apa itu seminar? Seminar juga berisi kegiatan diskusi, pembicaraan lebih dari satu orang, tapi cenderung diikuti oleh banyak orang, yaitu membicarakan atau menjelaskan suatu masalah, suatu produk atau sesuatu yang menarik minat masyarakat. Dalam seminar juga akan diakhiri beberapa ahli sebagai pembicara. Biasanya ada 2-5 ahli di dalam sebuah seminar. Kemudian ada lokakarya. Lokakarya juga mirip dengan seminar, tapi yang dibahas di dalam lokakarya ini cenderung ke arah topik pekerjaan atau profesi tertentu. Kemudian ada yang juga yang disebut dengan diskusi panel. Ini merupakan diskusi yang dilakukan oleh seseorang atau oleh 2 orang atau lebih untuk memperluas wawasan tentang permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak masyarakat. Kemudian biasanya diskusi panel ini sering kita jumpai di televisi-televisi, misal talk show yang Mata Najwa, kemudian ILC. Ini merupakan diskusi panel yang menghadirkan panelis untuk membicarakan sesuatu yang hangat yang ada di masyarakat. Kemudian ada yang disebut dengan konferensi. Konferensi adalah pertemuan yang diadakan untuk berunding, bertukar pendapat mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para peserta diskusi. Biasanya ini sebagai sarana memperoleh penyelesaian terhadap sebuah masalah. Ada juga yang disebut dengan debat. Debat sering terjadi di hampir setiap diskusi karena setiap orang yang menyampaikan pendapat tentu memiliki pandangan yang berbeda satu dengan orang lain. Debat sebenarnya masuk ke dalam diskusi, tapi biasanya ada acara tersendiri yang membahas tentang debat. Semisal debat calon bupati atau debat calon presiden. Ini sekarang marak diadakan di televisi lokal atau televisi yang ada di Indonesia. Ada juga yang disebut dengan kongres. Kongres biasanya dilakukan oleh para pelaku politik atau wakil dari suatu organisasi. Tujuannya apa? Adalah untuk sama-sama berpikir dalam pengambilan sebuah keputusan. Materi selanjutnya adalah menentukan isi teks diskusi. Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan, yaitu memahami tema. Memahami tema ini adalah hal yang termudah ketika kita membaca teks diskusi. Kita hanya perlu tahu
apa itu yang dibicarakan, apa hal yang dibahas dalam sebuah teks diskusi. Kita tidak perlu membacanya secara keseluruhan berulang-ulang. Yang kedua yaitu meringkas teks. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperpendek bacaan atau mengumpulkan informasi penting yang ada di dalam sebuah bacaan. Langkahnya apa? Membaca terlebih dahulu secara keseluruhan, mencatat hal-hal yang pokok, hal-hal penting dari setiap ide pokok, kemudian menyatukan gagasan-gagasan pokok itu menjadi sebuah paragraf. Gagasan pokok tadi dapat berupa kalimat-kalimat dan kemudian disatukan dengan menggunakan konjungsi-konjungsi. Nah, lantas apa perbedaan meringkas dengan menyimpulkan? Dua hal ini kegiatan awalnya sama, yaitu membaca, mencari ide pokok, membuat kalimat dari ide pokok itu, kemudian menyatukannya dengan konjungsi-konjungsi. Perbedaannya apa? Kalau meringkas itu harus menghadirkan seluruh informasi yang ada di dalam bacaan dan harus runtut. Tidak boleh ada bahasa yang ditulis dengan bahasa sendiri. Tetapi kalau menyimpulkan, boleh ditulis dengan bahasa sendiri, boleh tidak runtut, dan tidak semua informasi itu ditulis. Jadi informasi yang sangat penting saja yang ditulis dalam sebuah kesimpulan. Jadi kalau kita bandingkan antara kesimpulan dan ringkasan, tentu saja lebih panjang sebuah ringkasan. Namun panjang ringkasan itu harus lebih pendek dari bacaan aslinya. Jadi hanya semua informasi penting harus hadir di dalam sebuah ringkasan. Tetapi kalau dalam sebuah kesimpulan, hanya informasi yang penting saja yang dihadirkan. Struktur teks diskusi. Ada isu, ada argumen pendukung, ada argumen penentang, ada simpulan. Isu, kerangka yang bagian isu ini merupakan orientasi dari sebuah teks diskusi. Biasanya ini isu membahas sebuah topik atau masalah yang ingin dibahas dalam sebuah teks diskusi. Kemudian bagian yang kedua yaitu argumen pendukung. Bagian pendukung ini merupakan tulisan yang pembahasannya searah atau setuju dengan topik yang dibahas. Kemudian di sisi lain itu ada argumen penentang. Tentu saja ini adalah argumen-argumen yang tidak setuju atau bertolak belakang dengan topik yang dibahas. Di akhir kerangka ini ada kesimpulan, yaitu bagian dari teks diskusi yang membahas tentang saran atau simpulan mengenai topik yang tengah dibahas atau didiskusikan. Keempat bagian ini biasanya selalu hadir dalam teks diskusi. Nanti akan saya jelaskan lebih mendalam ketika saya akan menghadirkan contoh teks diskusi. Kebahasaan teks diskusi. Di dalam sebuah diskusi tentu saja kita memberikan opini-opini atau pendapat. Pendapat kita itu harus didasarkan atas bukti dan fakta yang jelas. Jadi argumentasi yang kita ungkapkan tidak asal berargumen, tetapi harus didasarkan dengan fakta dan referen-referen yang sudah kita baca sebelumnya, sehingga eksistensi pendapat kita diakui oleh orang lain. Kemudian kata kajian dan kata populer ini seringkali hadir di dalam sebuah diskusi. Kata kajian memiliki ciri-ciri hanya dikenal oleh orang tertentu atau kata-kata ilmiah kata kajian itu. Kemudian dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Jadi kata kajian ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang benar-benar tahu akan bidang ilmu tertentu. Semisal kata A di dalam bidang kajian 1 belum tentu sama dengan kata artinya belum tentu sama di dalam bidang kajian yang lain. Misal injeksi di dalam bidang kedokteran adalah menyuntikkan obat, tetapi di dalam otomotif tentu saja injeksi artinya berbeda, yaitu proses penyaluran bahan bakar ke dalam mesin. Kemudian kata populer ini adalah kata-kata yang sering kita jumpai, sering kita dengar, dan
dapat dimengerti oleh banyak masyarakat lain. Kemudian sering dipakai dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu konjungsi. Seringkali saya bahas bahwa kita harus bisa membedakan fungsi konjungsi antara konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Kedua konjungsi ini fungsinya berbeda. Ciri mudahnya bagaimana? Kalau konjungsi itu lebih dari satu kata, biasanya itu adalah konjungsi antar kalimat atau antar paragraf, berada di depan kalimat. Tetapi kalau konjungsi itu biasanya satu kata, itu biasanya merupakan konjungsi intra kalimat atau antar klausa. Konjungsi intra kalimat biasanya berada di tengah-tengah kalimat, terdiri atas satu kata. Inilah saatnya bagian terpenting dari video ini, yaitu menyusun teks diskusi. Ada beberapa langkah ketika kita menyusun teks diskusi. Tentu saja tulisan teks diskusi itu didasarkan atas konstruksi atau kerangka struktur dari teks diskusi. Yang pertama, menulis paragraf pendahuluan yang memuat pernyataan tentang topik yang dibahas. Ini merupakan kalimat-kalimat pembuka dalam sebuah teks diskusi. Banyak hal yang dapat diungkapkan dalam bagian ini, seperti latar belakang masalah, kemudian mengapa masalah itu diangkat dalam diskusi, kemudian kira-kira manfaat apa yang bisa diambil dari topik itu. Kemudian menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat yang mendukung. Jadi ini mewakili dari kerangka argumen pendukung. Jadi bisa menuliskan sebanyak mungkin 1-3 paragraf untuk mengisi dari kerangka pendukung. Langkah ketiga yaitu menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat yang menolak topik. Ini kebalikan dari poin yang kedua. Poin yang kedua menghadirkan alasan-alasan pendukung, paragraf-paragraf pendukung, tapi di poin yang ketiga ini menghadirkan paragraf-paragraf yang menolak topik diskusi atau memiliki pemikiran lain yang berbeda dengan poin yang kedua. Setelah ketiga hal ini tertulis, yang terakhir yaitu menuliskan simpulan yang memuat pendapat akhir terkait topik diskusi. Lebih jelasnya kita lihat contoh menyusun teks diskusi yang berjudul plastik biodegradable. Ini ada 4 paragraf yang masing-masing paragraf mewakili kerangka dari teks diskusi. Orientasi atau isu atau kerangka yang pertama diwakili oleh paragraf pertama. Saya bacakan. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah plastik adalah menggunakan plastik biodegradable. Apa plastik ini? Apa plastik yang disebut ini? Yaitu plastik yang mempunyai sifat yang ramah lingkungan. Plastik jenis ini menjadi pilihan yang tepat sebagai pengganti dari kantong plastik. Nah, ini mengungkapkan masalah atau manfaat dari plastik pengganti, yaitu plastik biodegradable. Kemudian di paragraf kedua tentu saja adalah kerangka yang mendukung penggunaan plastik ini. Jadi argumennya mempunyai sifat biopolimer, yaitu kandungan bahan plastik jenis ini dapat mengurangi emisi karbon. Kemudian mengandung serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan seperti pati singkong dan kitosan. Akibatnya plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Ini adalah paragraf yang mewakili argumen pendukung. Kemudian di paragraf ketiga ini tentunya mewakili paragraf yang menolak atau tim kontra dari sebuah topik. Apa yang dikemukakan di dalam paragraf ini? Apa argumennya? Yaitu, namun pembuatan plastik ini masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembuatan plastik jenis ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi keefisiensi dijadikan alasan untuk menolak
topik ini, efisiensi pembuatan plastik. Hanya sebagian masyarakat yang dapat menggunakan plastik jenis ini. Tidak semua dapat menggunakannya karena memiliki harga yang mahal, yang fantastis. Kita artikan harganya sulit dijangkau. Nah, sudah ada orientasi, sudah ada isu, sudah ada pendukung, sudah ada menolak. Paragraf terakhir adalah mewakili kerangka kesimpulan. Adakah rekomendasi di paragraf ini? Mari kita baca bersama. Dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari penggunaan plastik biasa atau biodegradable tergantung terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menggunakannya. Nah, sifat netral cenderung hadir dalam paragraf kesimpulan. Nah, masyarakat harus sadar terhadap pentingnya untuk tidak membuang sampah plastik. Jadi ini dicarikan solusi yang lain terhadap penggunaan plastik. Kesadaran masyarakat untuk memakai bahan yang ramah lingkungan juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah salah satu contoh teks diskusi yang di dalamnya hadir 4 kerangka, semuanya ada di sini, mulai dari isu, kerangka pendukung, kerangka kemudian penolakan dan juga kesimpulan. Nah, kalian nanti bisa membuat teks diskusi berdasarkan contoh-contoh yang ada di materi yang bisa kalian download di video ini. Dan juga apabila kalian kurang paham, kalian bisa membaca lagi materi yang ada di keterangan video ini, bisa kalian download, bisa dibaca, dan semoga setelah kalian membaca materi itu kalian juga akan lebih paham, karena di video ini tidak secara lengkap saya jelaskan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.